Hari ini saya ada di Kampung Mangrove, di objek wisata eh, apa Kampung Mangrove di daerah Citeureup. Kita coba ke sana melihat ada apa aja. Ini di lokasi parkir, dan ini adalah jalur yang baru dibangun. Dulunya di sebelah sana tuh, tapi sekarang sudah dibuatkan akses baru yang lebih mudah. Jadi di bawah jembatan Citeureup, lewat dikit itu ada tunjuk arah untuk masuk. Kita akan coba eksplor ya Kampung Mangrove seperti apa di akhir tahun 2025. Ini dia, kita jalan kaki. Lembur mangrove, itu pembibitan mangrove ada di sebelah sana. Suasananya tadi sih ada orang di sini, tapi pada kemana ya? Mungkin sebelah sana ya. Nanti kita coba lihat. Oke, kita lanjut. Ini suasananya. Kalau kemarin terakhir di video saya itu masih menggunakan kayu dengan kondisi yang memang mungkin karena udah lama jadi agak lapuk. Ini sudah ada kafe-kafe di sini. Jadi kalau buat kalian yang ada di daerah sekitar wilayah Citeureup, Kecamatan Panimbang, bisa menyempatkan diri main ke wilayah lembur mangrove. Nah, ini dia. Kita coba jalan-jalan nih. Di sebelah sini ada toilet. Nah, ini toiletnya sudah ada. Ini untuk media penanaman mangrove.
Jadi memang karena berdekatan dengan perumahan, dengan aktivitas masyarakat, jadi agak sedikit berisik. Karena memang di situ adalah tempat beraktivitas masyarakat. Nah, ini adalah bibit-bibit mangrove yang sengaja ditanam nanti untuk disebar kembali. Banyak sarang-sarang kepiting. Jadi lokasi ekowisata mangrove di sini. Jadi bisa kita melihat berbagai jenis mangrove, kemudian satwa-satwa yang memang ada di lokasi mangrove. Ini jalur masuk dari arah lain, dan ini sengaja ditutup. Ini perkampungan. Nah, di sini perkampungan ya. Bisa kita lihat. Jadi dekat sekali dengan perkampungan sebetulnya. Media jalannya juga udah enak ya. Oke. Sorry, batuk. Kita balik lagi. Ini suasananya kalau kita masuk dari arah perkampungan. Jadi buat kalian yang ada di sekitar wilayah Panimbang, Labuan, Cibaliung, Cibitung, Cimanggung, ngapain jauh-jauh kalau hanya untuk melihat mangrove, ekosistem mangrove, flora dan faunanya, bisa belajar di sini ya, di Lembur Mangrove Citerep, di samping jembatan Citerep. Ini kafe-kafenya ke depan mudah-mudahan sudah bisa berjalan. Jadi orang bisa datang ke sini, mampir, sekalian beristirahat, makan minum. Ya siapa tahu ada ke depan juga ada penginapannya di sini. Ini dia ada informasi tentang spesies-spesies yang ada di Lembur Mangrove, atau ya dia yang ada di Lembur Mangrove. Ini lokasi-lokasinya di sebelah mana aja. Nah, kebetulan kita ada di sini nih, daerah sekitar sini. Ya. Jadi cukup luas, daerah sekitar sini belum ada akses, sama juga daerah sekitar sini. Mudah-mudahan ke depan ini, nah ini muaranya yang menuju ke laut. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini nanti kita ngobrol-ngobrol nih sama Mang Deden sebagai pengelola Lembur Mangrove. Halo Mang. Woi, udah ngopi belum? Ngopi nih, ngopi. Ngopi dong. Kopinya juga udah mau habis itu. Tambah lagi dong. 2 gelas nih ngopi. Mantap. Oke, Mang Deden. Selamat sore, selamat wayah begini. Coba Mang Deden ceritakan Mang, ini terkait dengan Lembur Mangrove, dimulai dari kapan dan tujuan dari pembuatan Lembur Mangrove ini apa? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Kang Imang yang sudah merelakan waktunya mampir ke Lembur Mangrove Patikang. Ya,
Sebetulnya begini, karena posisinya kan waktu dulu saya di 2015 sudah bergabung dengan Pok Darwis, ya, kelompok sadar wisata. Dan di 2017 saya tahu bahwa di Desa Citerep ini menjadi salah satu Baperjonnya Kek Tanjung Lesung. KEK ya, KEK kawasan Tanjung ekonomi khusus. Maka KEK Tanjung Lesung ini bagaimana caranya supaya kita juga sebagai Baperjonnya tidak menjadi penonton waktu itu. Maka saya berpikir supaya tidak jadi penonton di Kek Tanjung Lesung tersebut, maka karena basic mungkin saya belajar SDM pariwisata dengan senior-senior dan juga di bawah bimbingan Dinas Pariwisata Kabupaten, bimbingan Dinas Pariwisata Provinsi yang menjadikan saya bagaimana caranya kita membuat salah satu destinasi yang ada, memanfaatkan lahan tidur yang selama ini memang orang tidak akan pernah melirik gitu. Iya. Karena kawasan ini jujur di 2017 acak-acakan ada beberapa mangrove yang memang waktu itu sudah banyak digunakan oleh masyarakat terkait kayunya ataupun apanya gitu. Yang jelas lahan rawa ini saya pikir bagaimana caranya untuk diolah. Jadi ini berarti tanahnya tanah pribadi atau tanah pemerintah, Kang Den? Waktu itu saya berpikir juga bagaimana caranya saya mendapatkan lahan ini gitu kan. Dan ternyata saya diskusi dengan kepala desa Citerep, dengan BUMDes juga gitu. Dan ternyata keberadaan lahan ini bisa dimanfaatkan atas petunjuk kepala desa Citerep. Ya. Dan itu katanya memang salah satu plot dari miliknya Desa Citerep. Jadi berarti ini tanah desa ya? Tanah desa. Mantap. Nah kemudian pembangunan ini sendiri diawalinya tahun berapa? Di 2021 kita swadaya dengan masyarakat. Jujur saya mengeluarkan modal waktu itu untuk beli bambu, terutama bambu yang memang sudah kapasitasnya masih layak, tapi kita beli karena itu punya nelayan yang bambunya roboh di tengah laut. Oh, ex-bagang. Ex-bagang. Oh, memang kalau bambu itu lumayan kuat ya. Ex-bagang itu waktu itu saya beli satu bagangnya 400.000. Semuanya berarti. Ya. Jadi maksudnya semua bambu yang ada di situ diambil. Karena sudah tidak bisa digunakan lagi, dirakit lagi, akhirnya dibongkarin, dibawa ke darat. Dari hasil saya bikin trekking 150 meter bersama masyarakat di sini, ya baru di situ jadi trekking 150 meter, dan setelah selesai ternyata banyak wisatawannya gitu yang berkunjung ke sini, yang berminat ya. Ya terutama wisatawan lokal lah ya. Iya. Nah kendala yang dihadapi selama ini apa, Kang Den? Ya sebetulnya masih tahap kunjungan wisata umum ya, terutama karena memang di sini basicnya mengadopsi edu-ekoturism. Tourism yang memang peminatnya peminat khusus, Kang, gitu. Ya sekolah-sekolah, terus ya dari akademisi. Berarti masih special interest ya itunya, ya, targetnya special bukan interest. Maksudnya tidak umum. Apa ke depan kemungkinan bisa dibuka untuk umum? Saya sih rencananya memang dengan BUMDes, dengan desa untuk membuka
bagian wisata umumnya di bagian depan. Di bagian depan. Ya, yang lahan parkir itu yang memang substansinya kita menyediakan saung-saung untuk UMKM. Oke. UMKM ya, kuliner, kerajinan. Betul. Oke, mantap. Nah, kira-kira harapan Kang Deden nih, Kang Deden untuk mengembangkan lagi lembur mangrove ini ke depan seperti apa, Kang Deden? Ya, karena memang tadi selama berjalan di 2022 sampai sekarang kebanyakan wisata edukasi, artinya kita harus mix juga nih gitu kan dengan wisata umumnya gitu, supaya memang biaya pemeliharaan dan lain sebagainya bisa masuk. Artinya kebantu dengan wisata umum. Kalau mengandalkan wisata edukasi itu sebulan aja juga jarang gitu. Betul. Adanya di bulan-bulan libur sekolah yang memang notabene mau masuk sekolah pendaftaran baru itu baru ada. Oke. Nah, tapi kira-kira kalau misalkan ada yang mau berkunjung ke sini, itu ada biayanya nggak? Ada. Biaya apa aja itu? Sebetulnya lagi diolah bagaimana nanti kesepakatan BUMDes, BPD, Desa Citerep dengan Pokdarwis. Kalau untuk biaya masuk sih ke sini cuma 5.000, Kang. 5.000. Tapi nanti ada kebijakan parkir mungkin di sana di depan. Nanti parkirnya regulasinya seperti apa belum ketemu. Oke. Nah, kalau untuk aktiviti di sini, aktivitasnya apa aja? Seperti biasa untuk aktivitas ada kanoing, ada penanaman mangrove, dan ada trip ke Pulau Liwungan. Oh, bisa trip ke Pulau Liwungan? Bisa, di sana bisa snorkeling. Kalau untuk trip sendiri biayanya berapa nih? Kita pasang di 150.000 udah include all in. All in. Ya. Itu untuk berapa orang? Minimal 15 orang. Minimal 15 orang. Jadi saung ini satu mempermudah orang parkir. Nah, kemudian untuk meeting pointnya bisa di sini. Yang kedua, ini juga mungkin bisa digunakan untuk ngecamp juga ya, Kang Den ya? Bisa sih kalau untuk 5 atau 10 tenda bisa. 5 sampai 10 tenda bisa di sini. Nah, berarti kalau misalkan mau ngecamp ada biaya tambahan untuk ngecamp, kemudian ada biaya untuk nyebrang juga ke Pulau Liwungan mungkin ya. Iya. Ya. Oke deh, Kang Den. Ada yang mau ditambahkan? Ya, sebetulnya penambahannya cukup. Saya memohon kepada netizen yang memang nanti melihat video ini, saya harap bisa berkunjung ke Lembur Mangrove Patikang, hitung-hitung membantu masyarakat lokal di sini. Betul. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meramaikan? Iya, betul. Mungkin ke depan untuk kuliner akan ditambahkan, ya. Betul. Kayak semacam kriya atau kerajinan tangan gitu. Orang juga kemungkinan besar mereka datang ke sini pasti nyari oleh-oleh, kan, Den? Betul. Apalagi tadi ada yang khas jus sirup mangrove. Wah, itu enak sekali itu. Saya pernah nyoba sirup mangrove dan ketagihan sampai sekarang. Cuma ini ditunggu-tunggu belum bikin. Ada. Weh, siap. Sirup mangrove, dodol mangrove ada. Dodol mangrove ada juga. Ada. Weh, nah itu kita kupas. Oke, siap. Hatur nuhun, Kang Den. Yo, sama-sama. Nah, itu tadi pengelola dari Lembur Mangrove. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu unggulan di wilayah kawasan ekonomi khusus Baperjon Tanjung Lesung. Oke, nanti kita lanjut. Nah, ini dia yang menanyakan tentang sirup mangrove. Ini satu botol berapa gram ini? 100 mg sirup mangrove. Jadi ini dibuat dari buah mangrove. Dan ini adalah dodol mangrove. Kalau ini harganya kisaran berapa? 7.000 rupiah per botol per 100 mg. Kalau ini harganya sama 7.000. Sama. Jadi ini dodol mangrove harganya 7.000 rupiah per bungkus begini. Oke. Jadi yang datang ke sini bisa mencoba. Ini langsung diminum bisa. Mau dicampur air, tapi kalau dicampur air mungkin
Encernya lebih ini. lebih encer. Rasanya keset, Enggak terlalu keset. nggak terlalu keset, Ya, ini asam-asam gimana iya. gitu ya. Muncek orang Sunda mah haseum harium mungkin. benar. Oke. Nah ini. Pokoknya jangan lupa kalau yang main ke lembur mangrove. Ini salah satu yang memiliki banyak manfaat Ini? dari ya, itu Apa aja nih? kandungan vitamin C dan antioksidan. Tentu kalau untuk buat laki-laki bisa menambah vitalitas Guys! kejantanan. Menambah stamina guys. Tuh. Kang Asep tadi, Kang Asep. Itu namanya sirup ngerenyet. Sirup ngerenyet. Wah, Gusti. Ngerenyet. Oh iya, ada mereknya ngerenyet di sini. Di Citerep Jembatan ke sini. Sini main sini. Bawa anak muridnya sini, cepat. Saya tunggu di sini ya. Oke. Nah, jangan lupa yang datang ke mangrove, terutama laki-laki yang membutuhkan tambahan stamina, tambahan tenaga supaya lebih jereng lagi, cari sirup ngerenyet, sirup mangrove. Oke. Tong hila. Oke, itu tadi liputan kita dari lembur mangrove. Ini lokasinya, dan kita akan kembali ke lokasi sebelumnya ya, karena sudah selesai. Buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, share, dan tekan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan saat ada video baru yang muncul. Oke, terima kasih.